Engkau yang mengenal setiap hati kami, Yesus. Kau tahu cerita hidup kami, ya Bapa. Hanya padamu kami berserah, Yesus. Kau tetap memilih kami, Yesus. Dan setiap apapun yang Kau kerjakan buat hidup kami, Tuhan, kami tahu itu yang terbaik untuk kami, Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap dan ku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Kau mengenal kami, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup.
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di bait kudus-Mu, hadir di bait kudus-Nya. Satu mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Oh, memenuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Yesus. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Glory Tuhan. Yesus, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan sukacita Yesus, kami merasakan damai Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan belajar memuji-Mu, menyembah nama-Mu Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Yesus. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Yesus.
ucap syukur buat semuanya ini Tuhan. Setiap apapun yang Kau berikan Yesus, dan kami bersyukur Yesus, dan kami berterima kasih Tuhan. Dan kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Sementara Tuhan kami akan sharing tentang firman-Mu Tuhan. Kau yang tetap ada Tuhan bersama dengan kami Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Shalom guys. Shalom boy. Shalom, selamat sore. Sore semuanya. Sore semuanya. Saya tolong. Ya. Boleh dilihat Mas. Oke, mana nih IG-nya mana nih? Depan orang guys. Oke. Itu siapa? Oke. Oke. Wow. Wait ya guys. Mantap. Ini kecil banget. Gimana? Ya sinyal lemot. Tunggu bentar ya, biasa seksi repot. Merepotkan diri sendiri. Oke, shalom anak muda yang dimanapun kalian berada, di rumah, di jalan. Kayaknya nggak mungkin juga kalau di jalan. Pasti di rumah dong. Pasti di rumah. Oke, yang nonton saya harap Ada coba siapa? lambaikan tangan ya. Coba komen tangannya. Komen tangan. Iya, komen tangannya kalau. Coba boleh lambaikan tangannya yang kasih sudah hadir, jempolnya. yang sudah masuk. Ya, sore ini kita akan membahas tentang pacaran asik ala Kristen. Asik. Pacaran nih, Mar. Lu udah punya belum, Mar? Biasa. Kok biasa? Belum ya, Mar? Lagi Woi, mencari ya? oke, Yulia. Oke, siap. Mantap. Pacaran asik ala Kristen. Menurut teman-teman semua, apa sih pacaran itu? Pacaran itu apa, Mar? Pacaran itu berhubungan lebih dari teman. Asik. Oh, berhubungan lebih dari teman. Menjalin hubungan lebih dari teman. Oke. Banyak anak muda saat ini ya, anak SMP, anak SMA, SD aja udah pacaran. Tapi mereka itu belum ngerti maksud apa itu pacaran. Apa tuh Koko? Ya, sebenarnya pacaran itu bukan cuma sekedar kita suka sama suka, sayang sama sayang gitu ya. Tapi membangun komitmen. Membangun komitmen untuk apa? Untuk serius nanti ke depannya. Wow, udah dalam banget dah ya. Yes. Sebenarnya pacaran itu pengenalan kita menuju ke pernikahan. Betul ya, Pak Alfon? Oh, musik. Fokus ke musik, ditanya nggak konsen. Ya, jadi pacaran itu banyak anak muda rata-rata kalau ditanya nih kayak misalnya Marcel ya masih SMA ya baru lulus ya. Kalau kayak Mario ya udah dewasa lah tingkat keberaniannya. Tapi dia jawabnya tadi agak asal aja gitu kan. Sebenarnya kan pacaran itu kita menjalin hubungan untuk saling mengenal dan membangun komitmen untuk kita serius ke depannya ke arah pernikahan lah. Ya. Tapi kita nggak bahas ke pernikahannya ya, tapi kita masih bahas seputar pacaran. Masih di bawahnya lah, bawah Ya, masih pernikahan. di dasarnya Dasar banget. gitu ya. Nah, sebelum berpacaran kita itu harus PDKT nih, bener gak? Doi. Nih banyak teman-teman cowok nih ya, teman gua apalagi nih Amar, dia nyampe nanya cara ngedeketin cewek kayak gimana. Wah, Ya, mereka aduh. nggak ngerti, mereka mau pacaran tapi ngedeketin aja nggak ngerti. Gak gentle. Nah, kayak gitu, nggak berani orang. Nggak berani. Rata-rata ada nggak sedikit juga ya, mungkin kayaknya. Ya, ada beberapa banyak mungkin ya. Ya mau ngedeketin, dia maunya bilangnya mau pacaran nih sama cewek ini, tapi dia sendiri nggak ngerti cara PDKT. Gitu dia aja nggak ngerti cara PDKT, apalagi mengerti tentang pacaran gitu ya. Mungkin kalau dia ngelihatnya kayak gue pacaran karena ngikutin orang banyak aja gitu ya, ada hubungan, seenggaknya gue nggak jomblo. Soalnya kalau rata-rata sekarang itu anak muda kalau yang jomblo itu dikatain ya Rata-rata, tapi nggak semuanya anak muda begitu kok. Iya, nggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi paling banyak begitu. Oke, jadi
untuk kita memulai pacaran kita itu perlu PDKT. Apa sih PDKT itu? Pastikan dia kehendak Tuhan. Haleluya. Suci banget gua kali ini. Pastikan dia kehendak Tuhan. Ini serius ya gua bawa ini. Pastikan dia kehendak Tuhan. Kenapa? Banyak orang yang kayak ketika dia dideketin sama seseorang gitu, entah cewek atau entah cowok, dideketin dia mulai suka gitu ya. Tapi dia nggak berdoa cuy, dia nggak mastiin Tuhan dia nggak deketin saya nih, apakah dia bakalan cocok sama saya, apakah dia nantinya jadi pacar saya gitu ya. Karena yang orang ngeliat itu ketika dia udah mendapatkan feeling good, jadi like Arsul. Ketika dia udah feeling good sama pasangan lawan jenisnya ini, lawan jenis ya, nggak boleh sesama jenis nih ya, kita tekankan kita ini sesama jenis tapi kita saling menyukai, tapi konteksnya sahabat bukan pacaran. Jadi ke lawan jenisnya ini dia langsung ya udahlah gue terima aja lah tanpa doa gitu ya. Banyak orang yang kayak suka ngejalanin hubungan, ada yang digantungin, ada yang pacaran tapi nggak didasari dengan doa. Itu sebenarnya udah salah di startnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi PDKT, pastikan dia kehendak Tuhan. Itu ya. PDKT pastikan dia kehendak Tuhan. PDKT itu bukan kita mendekatkan seseorang, tapi enggak berdoa apakah dia itu benar buat kita gitu. Apakah Tuhan menunjukkan dia kehendak buat kita atau enggak. Jadi tahapan PDKT itu ada 4 tahapan ya. Apa tuh Koko? Nah, 4 tahapan ini ada tahap ketertarikan. Wow. Iya dong, pasti dong. Yoi. Nggak mungkin kalau kita mau pacarin dia, kita nggak tertarik sama dia. Nggak mungkin. Pasti diawali dengan ketertarikan. Dia ngerasa kalau cowoknya, kan ini kan saya sebagai cowok, saya menjelaskan penjabaran gambaran cowoknya aja. Jadi kalau cowok pasti ngeliatnya, wah nih cewek ada something iya ada yang beda gitu. Yeah. Sehingga dia melihat satu cewek ini. Tapi ketika dia melihat cewek yang lain dan ceweknya lebih cantik, belum tentu dia tergoda. Beda kalau sama pucek boy, ya. Pucek boy. Apa? Tolong dijelasin pucek boy. Anak muda nih tahu nih pucek boy. Pucek boy itu lebih ke arah kayak cowoknya terpesona, dia membuat cewek lain suka sama dia. Tapi dia tinggalin gitu aja hanya untuk kesenangan diri dia, dan seolah-olah dia itu wah, gue banyak yang seneng nih, gue banyak penggemarnya nih, gue famous nih. Cuman kayak pamer aja gitu. Punya cabang di mana-mana gitu ya. Punya cabang di mana-mana. Nah, kalau kalian buka franchise untuk makanan, outlet, baju atau apa itu oke lah ya. Ini buka cewek. Buka cabangnya cewek. Satu aja nggak habis-habis ya kok. Apalagi banyak gitu, susah ngabisinnya. Enggak, maksudnya susah dong ngatur jadwalnya. Kita mesti ketemu ini. Ini ada komen nih, bikin nyaman. Wih, Yulia. Bikin nyaman. Tapi rata-rata cowok begitu ya, pucek boy ya. Iya, ini masih yang tadi ya, pucek boy itu bikin nyaman. Dia bikin nyaman udah gitu ninggalin. Pucek boy itu. Ya, jadi balik lagi tahap ketertarikan. Terus kedua ada tahap ketidakpastian. Nah, ya. ini pucek boy ini. Ketidakpastian. Dia ragu. Cewek nih ya. Kebanyakan cewek pasti lebih ngalamin ini ketidakpastiannya, kayak gue dideketin ya sama dia, tapi simpang siur banyak berita tentang cowok itu dia banyak deket sama cewek lain, terus juga ya pergaulannya aneh-aneh lah, bebas gitu kan. Dia nggak kayak kita ya, kita setiap hari ke gereja gitu. Enggak, itu munafik banget ya. Munafik banget. Enggak, tapi rata-rata cewek pasti mencari suatu kepastian gitu ya. Kalau udah PDKT pasti dia berharap, gue dideketin, apakah dia beneran mau pacarin gue gitu. Nah, makanya itu didasari harus dengan doa. Terus juga PDKT itu kita langsung lanjut ke tahap komitmen ya. Jadi di tahap ketidakpastian ketika cowoknya menyatakan cinta, ketika kalian berpacaran, dan sorry to say kalau misalnya ya udah nggak pakai doa, pacaran aja gitu ya ibaratnya. Gue juga pernah ngalamin gitu, pacaran aja, jalanin. Nah pas di jalan kita udah pacaran, kita memasuki tahap komitmen, itu agak berat. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue ngalamin sendiri gitu.
gue nggak berdoa untuk mencari jodoh. Ketika gue dapet jodoh ya udah gue jalanin aja, tapi gue nggak membawa hubungan gue ke dalam doa. Akhirnya ketika gue memasuki ke tahap komitmen, terjadilah sesuatu yang berbeda pendapat gitu ya. Ya ada pergesekan halus gitu ya. Jadi kan untuk ke arah menikah, kita kan pacaran untuk melengkapi, untuk mengenal. Kita mengenal dia lebih dalam lagi, asik. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lanjut. Nah, ketika kita udah tahap komitmen, berarti kita udah statusnya udah pacaran tuh ya, udah masuk tahap komitmen dan tahap keintiman. Nih, ada 4 tahapan nih PDKT, ada tahap ketertarikan, ketidakpastian, komitmen, dan keintiman. Apa sih keintiman? Keintiman itu bukan berhubungan, ya, bukan apa tuh? bukan ya anak muda tahu lah, nggak perlu dijawab gitu. Ya Farel. Jadi bukan cuma buat enaknya doang gitu. Pacaran itu membawa kita kepada keintiman untuk mengenal, lebih mengenal ya, yang tadi gue bilang lebih serius lagi gitu ya. Iya, lebih serius lagi mengenal siapa sih pasangan kita ini sebenarnya, kejelekan dia itu harus kayak apa sih. Bukannya ketika kita udah tahu kita lecehin di depan orang-orang gitu kan, enggak. Itu namanya kan bukan suatu hubungan pacaran ya. Terus juga setelah PDKT kita udah langsung pacaran, dan pacaran itu adalah waktu. Pacaran adalah waktu itu apa sih? Untuk saling mengenal gitu ya, untuk saling menyelaraskan diri atau menyetarakan diri, dan juga untuk saling komunikasi, sharing nih. Nah ini nih, gue demen nih udah pembahasan kesini nih. Saling mengenal itu kita harus tahu dia itu backgroundnya gimana ya. Jadi bukan kita tahu nih cowok gue baik, tapi ketika ditanya pekerjaannya apa, dia ngapain, pas kita tahu dia kayak pengangguran atau apa, hopeless lah kita gitu kan. Nah jadi kita harus tahu dulu orangnya seperti apa gitu ya, bibit bebek bobotnya ya katanya ya. Tapi itu kan kalau misalnya teman-teman buat niatnya pacaran doang ya udah jalanin. Tapi kalau gua saranin jangan gitu, jangan kayak pacaran seolah-olah buat mainan doang, enggak. Jangan ya, karena sebuah perasaan itu bukan untuk dimainkan. Asik, iya kan, mantap. Terus juga kita mengenal hobi dia, kita mengenal cita-cita dia. Nah, setiap pasangan harus tahu cita-cita pasangannya itu seperti apa, karena dari menyebutkan cita-citanya dia pasti udah tahu dong gambarannya. Wah, ini orang punya keinginan, komitmen tinggi nih, otomatis nggak usah ragu akan masa depan di tangan dia. Asik, di tangan Tuhan ya. Tuhan dong. Maksudnya masa depan menjalin hubungan bersama dia gitu. Jadinya terarah dibanding dengan orang yang ditanya cita-cita lo apa, nggak tahu, ntar jadinya gua aja lah kayak gimana. Ya elah, itu udah hopeless banget. Jangan deh teman-teman, lebih baik cari yang dia mempunyai tujuan kedepannya seperti apa. Itu penting banget ya Mar. Jadi kayak misalnya Mario nih, dia mau pacaran tapi dia mau mapan dulu karena dia mau langsung serius gitu ya. Asik, serius. Gue nggak mau ya, karena nggak ada yang mau juga gitu. Bukan dong. Bukan. Kita harus menabung buat masa depan. Asik. Nah ini pucuk. Nah ini contoh kriteria pria yang dewasa, udah siap untuk berpacaran, bukan yang pacaran buat main-main ya Mar. Jangan matang ya. Lama-lama kita busuk gitu. Ya sudah matang nih, pemikirannya udah kemana-mana gitu, jadinya udah langsung, wah kalau buat pacaran asik nih orang kayaknya. Langsung serius. Ya, tapi gua dengar lu terlalu suci Mar. Terlalu suci ditinggalkan. Terlalu suci aku penuh dosa. Suci. Oke lewat. Terus kedua, saling menyelaraskan diri. Pacaran adalah waktu untuk menyelaraskan diri, menyetarakan diri. Jadi kenapa dibilang menyetarakan diri? Ini ada di Amsal 3 ayat 3 ya. Ini udah masuk ke ayat nih, gue demen. Coba buka Man. Ada itu gak ya Alkitab? Ya pokoknya teman-teman bukan di rumah ya, soalnya ini agak panjang. Amsal 3 ayat 3 ya, Amsal 3 ayat 3 itu untuk menyelaraskan diri dengan pasangan kita. Bukan hanya mengenal, tapi untuk saling menyelaraskan, menyatukan visi. Jadi ini yang
gue bilang tadi, pacaran itu kita untuk menyatukan visi kita untuk untuk sama dengan Kristus gitu, bukan pacaran untuk menjauh gitu. Kan nggak baik pacaran untuk menjauh itu. Jadi bukan karena kita sebelum kenal kita udah niat doa gitu ya, udah tekun, pas pacaran kita nggak doa gitu, jadi kendor gitu, jadi loyo, itu nggak boleh. Terus saling komunikasi, sharing life. Nah di sini untuk belajar mengungkapkan isi hati ya, untuk sama-sama mengungkapkan. Misalnya kayak sering terjadi kalau lagi berantem gitu ya, ceweknya pasti bilangnya pikir aja sendiri. Widih, gila, komunikasi bro yang dijalin gitu. Kalian udah sama-sama tahu pacaran itu seperti apa, harus bersikap dewasa, jangan ketika ada masalah pikir aja sendiri. Belum tentu dia tahu kesalahan dia seperti apa ya. Kayak gua main game, gua kelamaan main game, gua mau balas chatnya, terus tiba-tiba dia ngambek. Gua nggak tahu dong, karena dari awalnya menurut gua ketika gua main game gua balasnya lama pun udah biasa gitu ya. Tapi kok lama-lama kok jadi berubah gitu, salah gua apa? Pas gua tanya salah gua apa, pikir aja sendiri. Ini wow, dikira gua Deddy Corbuzier bisa kebaca pikiran dia. Jadi komunikasikan lah, gua nggak demen nih lu begini. Wah, itu saling berkomunikasi. Kita nggak suka dia seperti apa, dia nggak suka kita seperti apa, kita menyatukan. Oh ya udah, oke, kita pahami, terus kita bikin di situ komitmen. Nah ya udah, oke, mulai saat ini kalau misalnya gua main, tegur gua, kalau gua salah tegur, jangan langsung marah ya. Harus ngomong langsung gitu ya. Iya, langsung ngomong aja, ngegas aja gitu. Cuma tergantung tipe orang ya, ada tipe yang nggak bisa mengungkapkan, ada tipe yang bisa mengungkapkan gitu. Jadi agak susah juga. Kita juga sebagai cowok suruh peka terus gitu ya. Iya, kita yang selalu salah kayaknya. Iya. Cewek itu selalu benar, benar gak sih? Cewek itu selalu benar. Nah, terus pacaran, ada tante, ada tante Lina, langsung speechless nih. Oke, jadi pacaran itu ada dua, ala dunia dan ala Alkitab. Pacaran ala dunia, apa sih pacaran ala dunia? Pacaran yang hanya main-main, yang tadi saya bilang ya. Pacaran hanya main-main dan lebih berpikir untuk mengisi kekosongan hari dia saja. Jadi ini, waduh, buat ngisi kekosongan doang cuy. Jadi dia ngerasa sendiri itu nggak enak, dia cari pasangan biar ada teman kalau kemana-mana dia ready gitu. Dia bukan kayak Grab atau Gojek lu gitu ya. Tapi lebih pastikan kalian itu mau menjalin hubungan untuk oke lah, mengisi kekosongan tapi untuk menjadi penyemangat hidup gitu. Iya benar. Jangan kayak ada maunya doang gitu. Ketika kita lagi kesusahan kita nggak butuh ketika kita lagi kesusahan kita butuh dia, ketika kita lagi dalam kesukaan kita nggak butuh dia, itu nggak boleh banget gitu ya. Jadi terus juga pacaran ala Alkitab itu kita perlu menemukan orang seperti apa yang kita inginkan sebelum betul-betul masuk dalam hubungan pacaran. Nah, ini Tuhan udah nyuruh kita mencari sosok pendamping hidup, tapi yang benar-benar kita tanya ke Tuhan dulu gitu ya. Benar nggak dia ini calon pasangan hidup kita? Karena kalau kita nggak didasari dengan doa, pas udah pertengahan jalan ke belakangnya susah gitu ya. Pernah kan ngalamin gitu ya? Pernah nggak, Mat? Pernah. Ada yang mau di Oke, next. Oke, next ya, no comment. Terus pacaran harus memuliakan Tuhan, pacaran harus di dalam kasih, pacaran harus kekudusan. Nah, pacaran harus di dalam kasih. Ini udah pasti sih ya. Kalau pacaran tanpa rasa sayang itu kayak ya itu yang tadi saya bilang cuma buat main-main ya. Iya, makan nasi nggak ada rasanya gitu. Iya, makan nasi nggak ada lauknya juga kayak lauknya gitu. Ketika kita sama dia makan nasi pun udah kayak berasa ada lauk. Iya, wow. Tante ini nikah tante. Tante siapa? Aduh, ini ada kode print. Oke, kayaknya kita udahin aja dulu. Jangan dong, bro. Aduh. Vivi nonton nggak, Tante Vivi? Nonton nggak Vivi? Halo Vivi, kalau nonton
angkat jempolnya ya. Kok makin tegang gitu ya. Ditonton lu bro, sama calon lu bro. Halo semua, halo keluarga besar di Surabaya. Jadi sedih kan? Yang sedih dong. Iya. Nah, ketika kita berpacaran, kita pernah berpikir gak sih dampak pacaran itu seperti apa? Kan dampak pacaran ada positif, ada yang negatifnya. Nah, positifnya kita lebih semangat menjalani hidup. Semangat dalam arti prestasi sekolah kita gitu ya, harus kita tetap pertahankan. Prestasi dulu gua pacaran waktu SMA, gua belum kenal bener-bener maksud pacaran itu seperti apa gitu. Jadi yang gua tahu gua pacaran mungkin ya dia jodoh gua ke depannya, tapi gua di dalam doa kalau dia bukan jodoh gua jangan satukan. agak munafik juga gitu ya, agak khianat juga. Ketika kita sama dia, kamulah segalanya. Ketika kita di dalam doa, Iman apakah dia masa depan dengan saya? Gitu. Kamu segalanya. Tak terpisah oleh waktu. Asik, sampaikan tangannya. Asik. Nah, dulu gue pacaran pas SMA, SMK ya. SMK dia Dika ya, subscribe ya Dika. Dia Dika. Terus di Censi Brian tuh. Nah, dulu saya 3 besar di kelas ya, di kelas doang 3 besar dari 45 orang atau salah. Pernah prestasi kan? Pernah dong. Widih, apa tuh? Olahraga futsal. Ini. Nah ini juara berapa? Hah? Juara 2. Itu ada juara. Yang penting ada prestasi. Iya. Itu udah punya pacar atau belum? Hah? Udah punya pacar atau belum? Ada. Namanya pacaran monyet. Gitu. Pacaran sama monyet. Gak kan kalau orang dulu kan sebutannya apa ya? Kalau cinta monyet. Kalau main-main cinta monyet ya. Cinta monyet. Ya, cinta monyet. Cinta monyet, bukan pacaran monyet, cinta monyet. Monyet ya. Cinta monyet. Udah, tapi itu pacaran, Pak? Enggak, itu enggak pacaran. Enggak. Cuma kayak apa ya? Kayak pengenalannya agak dekat aja gitu. Cuma enggak ada hubungan yang spesial banget. Nah, ini ketidakpastian. Nah, itu dia. Karena waktu dulu kan zamannya kan zaman-zaman yang enggak jelas ya kan. Ya. Apa nih? Ada apa nih? Pacaran harus 3M, mencintai Tuhan dan pasangan apa? Aduh, kode F. Ini tiponya agak susah ya. Suka memuji Tuhan dan pasangan suka menyenangkan Tuhan dan pasangan ketawa. Apa nih pelajaran? Oke. Nanti di voice note aja ya, kau kirim ke saya, ntar saya edit di sini. Oke, jadi di prestasi itu dampak positifnya kita makin semangat belajar ya. Gue peringkat 3 besar dari 45 orang. Ketika gue pacaran, gue turun. Dampak negatifnya dalam prestasi ya kayak males-malesan gitu. Pengennya waktunya berduaan mulu. Berduaan, kelas sepi, nggak ada siapa-siapa, pintu dikunci. Belajar bareng bang. Belajar bareng guys. Enggak begitu. Soalnya di sekolah nggak pernah sepi, nggak bisa. Lagian gue nggak berpikir ke arah situ. Bagus. Dulu ya. Kalau sekarang? Iya. Enggak tante, maaf ya. Tante dia nakal banget. Baru kepikiran sekarang ya. Ada kesempatan kok. Pergaulan sosial. Nah, dampak positif negatif dalam pergaulan sosial, positifnya mungkin kita lebih banyak relasi gitu ya. Kita pacaran sama dia, kita kenal teman-temannya gitu ya. Banyak teman gitu. Jadi banyak kenal cewek cantik gitu. Ini wow enggak. Jadi kenal banyak teman, jadi ada teman main juga gitu. Jadi ketika dia lagi ada urusan apa, kita bisa cerita ke temannya gitu kan. Membangun sosial lah di situ. Terus juga negatifnya ada nih, saking bucinnya gua dulu ya, saking bucinnya gua nih ya, gua ketemu teman gua pun enggak cuy, gila jahat banget ya. Teman gua ada janjian nih sekian Mik ngeband yuk jam segini gua udah okein, sorenya cewek gua ngajakin jalan, oh gua cancel. Gila, nggak tahu kenapa gua tingkat kebucinan gua itu melebihi rata-rata. Apa tuh? Ada lagi? Oh, dari Kode Evelyn. Dan cinta pasangan. Ini
cinta apa otak? Tepo. Cinta itu. Nah, suka memuji Tuhan dan juga Amin. memuji pasangan. Wih, ini nih. Oke. Salah satu pasangan romantis kita di gereja saat ini ya. Iya. Saat ini. Kak Devlin. Yang ketiga apa? Menyenangkan Tuhan Dan menyenangkan pasangan. Jangan malah menyakiti pasangan. Nah, iya. Ini dia nih. Contohnya nih guys. Contoh nih Kalau guys. Devlin nih contohnya. Nggak menyakiti pasangan. Satu untuk seumur hidup. Setia nih. sampai mati nih. Setia sampai mati. Cakep. Amin ya. Amin. Jadi benar tuh, pacaran kita harus cinta Tuhan dan cinta. ketika kita mencintai dia juga otomatis sudah cinta Cinta Tuhan. pasangan juga. Iya. Jadi kita nggak bisa paksakan pasangan kita romantis ya, karena saya bukan tipe orang yang romantis banget, serius. Gue bukan tipe orang romantis, karena gue bingung romantis itu seperti apa. Ketika dia mau kayak beb mau ini, gue nggak tahu cuy. Yang gue tahu, oh ya udah beli aja. Ini nggak romantis amat sih, apaan sih? Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti romantis yang dimaksud itu seperti apa. Jadi ya udahlah, kalau misalnya dia mau apa ya udah. Selagi dia butuh banget, gue kasih. Iya. Tapi ntar bornya nyusul. Ditagi dong. Ditagi. Enggak ya. Terus Oke, juga next. dampak negatifnya bisa bikin stres nih. Wow. Aduh, Stres. Kenapa stres? Karena hubungan pacaran nggak semulus yang orang tahu ya. Ada yang pasangan posesif, ada yang biasa aja gitu. Nah ini kalau orang ketemu posesif sama yang biasa aja, kayak gue dulu, gue dapet pasangan yang cukup posesif, gue jalan sama siapapun cemburu aja. Jalan sama lu pun berdua nih ya, cemburu nih. Gue nggak tahu nih, gue nggak ngerti nih kenapa nih ya. Oh cemburu sama gue. Nggak tahu, mungkin nggak tahu apa yang dicemburuin sih ya. Tapi ketika ditanya kamu kenapa, kamu nggak ada waktu buat aku. Hei, gue udah ada waktu buat lu. Kapan nggak ada waktunya ini? Wow, jadi curhat. Tunggu nih bro, ada yang mau nanya nih bro. Iya, tanya dong. Anggap cowok cewek pacaran dan dia ada Dari masalah Yulia ya ini ya. dan cewek ini cerita ke teman cowoknya, apakah salah? Gimana bro, pengalaman lu bro? Pengalaman gue ya. Aduh. Oke, dijawab Yulia bentar ya. Oke, Yulia. Jadi ketika kita ada masalah sama pasangan kita, usahakan kita ceritanya ke teman cewek gitu ya. Iya, kayak teman dekat kita, sahabat gitu Iya. mungkin. Kecuali sahabat lu itu benar cowok. Benar cowok. Cowok gitu. Cowok iya. Kecuali sahabat lu emang ada yang cowok. Oke, lu cerita curhat. Tapi hindari curhat yang seperti ini, karena menurut gua nggak baik ketika lu ada masalah sama dia, lu malah cerita ke sahabatnya yang cowok. Nggak baik sih, karena kayak ngasih tahu kejelekan dia, dan akhirnya temannya ini ngerasa, kok lu datangnya ke gua ya, apa gua bisa bikin lu nyaman gitu. Akan terjadi sesuatu yang berbeda, ya kan? Iya. Itu menghindari miskom aja sebenarnya. Karena cemburu itu wajar ya, Wajar. Nah, ketika dia berada di posisi kayak lu juga, apakah lu nggak bakalan cemburu? Gue sih lebih prinsipnya kayak gitu ya. Ketika gue ada masalah, kalau gue pribadi, gue doa, nggak cerita ke cewek. Kalau cerita ke cewek, dulu pernah cerita ke cewek dan akhirnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Baper gitu. Baper. Oh, baper guys. Iya, jadinya baper gitu. Iya, baper, intinya baper ya. Kalau bisa ke sesama jenis, sesama jenis nih ya. Cewek ke cewek, cowok ke cowok gitu, karena problem yang kita alami mungkin teman kita alami juga gitu. Jadinya dia bisa kasih masukan, atau juga kita curhat ke mama atau papa kita gitu. Nah, gitu Yulia ya. Nah, ya. Dia lebih baik ceritanya ke cewek gitu kan? Ya, tapi kalau lu cerita ke gua, oke, karena gua sahabat lu gitu ya. Iya. Kita temenan, sebatas teman. Oke, ada komen lagi nih Komen lagi. dari Kodevlin. Yulia, jangan cerita sama Mika, jangan kasih harapan karena dia udah nggak bisa diharapkan. Aduh. Jadi complicated. Oke. Jadi complicated gini ya. Aduh, ada Tante Lina kan nonton guys? Ada Tante. Masih kayaknya. Masih nonton ya. Nah, iya kalau misalnya
collab kalau Yulia ya mati. Ini Seth, laptop gua tolong. Jadi kalau misalnya kayak sahabat yang emang kita udah satu gereja gitu ya, kalau gue sendiri sih nggak mungkin baper kalau teman gue sendiri yang cerita, karena udah biasa, malahan kita bisa ngasih masukan gitu. Mungkin coba lo pengen gini, coba lakuin gitu. Dan pastikan kalau cerita itu sama orang yang udah punya pasangan. Kalau sama kalau dia belum ada pasangan dia bakalan baper. Iya. Otomatis. Bener-bener. Cowok itu ketika didatengin cewek dia langsung baper. Nggak bisa cowok itu didatengin cewek dia nggak baper, tergantung orang sih. Iya. Kalau orangnya terlalu cool gitu ya kayak pelakon mungkin susah dideketin. Komen lagi nih. Oh, dari ada yang bergabung. Maisila. Halo Maisila. Lambaikan tangan Maisila. Aduh. Maisila, halo. Pertanyaan batasan pacaran. Boleh pegangan tangan, boleh kiss boleh nggak? Nah, Aduh. Yang pengalaman yang nanya sama kita orang. Oh. Nih. Oke. Kiss boleh. Kiss kayaknya di kening boleh sih. Ya, kalau di kening. Boleh. Iya, karena yang penting kiss Aduh, gua takut salah ngomong nih. Kiss di kening sih ya, di kening atau di pipi oke sih. Tapi jangan keseringan juga gitu. Pegangan tangan. Pegangan tangan boleh. Boleh lah. Tapi kalau mau nyebrang. Pegangan tangan boleh. Soalnya segala sesuatu yang kita lakukan bersama pasangan asalkan tidak menimbulkan nafsu itu oke. Ya. Asal nggak nafsu. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau putus tetap berteman atau jadi musuh? Nah, kalau gue sendiri sih, kalau gue misalkan ada seperti itu, gue malah lebih baik berteman. Karena kan kalau udah jadi mana itu jangan jadi musuh. Kita berteman baik, menjalin komunikasi yang baik, ya gitu ya. Jangan jadi musuh kalau menurut saya. ya jangan jadi musuh. Tapi balik lagi, rata-rata anak muda Kristen yang percaya dengan Tuhan ketika dia pacaran dan putus yang jatuhnya adalah nggak ada komunikasi, Ya. jadinya dislike gitu ya, langsung unfollow, di blok semuanya kan. Password. Oke, itu nanti aja sih. Bentar ya Ada salah guys. teknis guys. Bentar ya. Ini gue udah ganti. Julia, hati-hati guys jawabannya, buset. Iya ini. Kita mesti hati-hati juga ngejawabnya gitu ya. Kalau gue sih pegangan tangan lagi. Kalau putus, gue sih nggak tahu. Gue musa sama mantan gue gitu. Tapi gue ngerasa oke aja sih. Ketika dia ada nanya sesuatu ya gue jawab. Gitu. Kayak temen biasanya sih. Iya. Tapi kayak udah lu gua gitu. Kamu nyapa gitu ya. Iya, karena jadi musuh itu nggak baik. Cari teman kita susah, cari musuh itu gampang. Iya. Deketin, tinggalin, udah jadi musuh. Nah, pacaran itu harus sehat dan bertanggung jawab. Ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada ya. Belum ada. Jangan nanya dulu ya nyampe Tuhan datang. Pacaran yang sehat dan bertanggung jawab. Ini pertanyaan di luar dugaan gua sih. Pacaran beda umurnya. Tuh, ada pacaran lagi. Beda umur yang baik berapa? Waduh. Sama lebih tua, lebih muda. Nah, pacaran yang lebih baik beda umur, mau berapapun umurnya, itu nggak masalah. Selagi kita berdoa, kita dapatnya jodohnya itu ya nggak masalah kok. Karena umur nggak menentukan banget sih ya. Iya. Mungkin orang sekitar aja gitu. Namanya netizen Iya. itu selalu benar kan. Lu nikahnya sama yang lebih tua, sama yang lebih muda. Tapi kalau bisa cowoknya itu harus di atas ceweknya sih ya. Karena gue mengalami banget nih. Kalau gue pacaran sama cewek yang lebih tua dari gue, serasa kayak TM keset sih. Jadi bansur gitu, harus nurut. Banyak diatur gitu ya. Banyak diatur. Karena ketika gue bilang gue nggak suka lu gini-gini, cewek benar, dan gue akan kalah. Nah, balik
balik lagi, pacaran yang beda umur boleh asalkan kalian cocok, udah match. Yes. Jangan Komunikasi lancar itu penting, komunikasi lancar, saling setia, dan juga kalau yang beda umurnya cowoknya lebih tua, misalnya 70 tahun, dia masih 20 tahun, nggak apa-apa, pacarin aja sih. Warisannya banyak. Nggak boleh. Pacaran beda beberapa tahun sewajarnya aja sih. Soalnya teman saya ada yang bedanya 10 tahun dan dia tetap berjalan. Ceweknya lebih tua, tapi bisa menyeimbangi karena sama-sama memiliki rasa apa ya, saling menghargai. Nah, menghargai ini yang penting nih. Jadi dia nggak menyetarakan lu di bawah gua, lu nggak bisa. Enggak. Yang dari gua tangkap dari cerita dia, sama-sama belajar. Kalau dia ada salah, dia ngasih tahu. Kalau dia sendiri ada salah, dia juga dikasih tahu. Benar. Saling menghargai juga. Saling menghargai. Ada apa lagi? Berapa lama batas waktu pacaran untuk siap menikah? Mantap, Cuk. Kakak. Berapa lama batasan waktu? Kalau bagi saya sih batasan waktu nggak ada sih. Tapi kalau bisa sama-sama udah siap, udah siap aja. Target juga. Iya udah siap. Nah ini ntar nih ada nih di akhir nih ya. Ntar ada di akhir nih. Tenang kok, santai kok. Ini belum saya habisin kok. Jadi udah pegel nih. Hah? Jadi udah pegel. Jadi udah pegel. Istirahat nggak apa-apa kok. Nah, pacaran yang sehat dan bertanggung jawab itu saling terbuka, menerima pacar apa adanya, saling menyesuaikan, mutual respect nih yang tadi saya bilang ya. Yang tadi gue bilang itu mutual respect, sama-sama menghargai, nggak boleh ada kesenjangan ya. Karena nggak asik. Pacaran aja kalian ada kesenjangan, ada batasan, apalagi menikah. Nggak enak banget. Terus juga diharapkan kita dan pacar mampu melengkapi kekurangan. Nah, ketika kita tahu pacaran kita ada kekurangan, kita lengkapi cuy. Jangan kita kayak nuntut dia, nuntut dia berubah, tapi kalau misalnya nggak bisa, bantu pelan-pelan gitu. Jangan, lu malah nggak bisa, yaudah lo putus aja, gila. Putus itu nggak menyelesaikan masalah. Putus itu membuat masalah baru. Sehat ya. Tips penting pacaran ala Kristen. Nah. Memilih pria dan wanita, pegal akhirnya. Pegal. Memilih pria dan wanita yang sama-sama matang. Nah, ini ala Kristen ya, sama-sama matang artinya udah siap untuk menuju ke jenjang berikutnya gitu ya. Selalu gunakan hanya dengan satu pasangan aja ya, nggak boleh lebih. Gue pernah ngalamin ketika gue pacaran, gue deket sama adik kelas, gue jalan sama dia, nggak tenang cuy. Selingkuh itu bikin lu nggak tenang. Beda mungkin sama fucek boy yang udah biasa itu. Pernah nggak sih lu ya lagi deket sama cewek? Pernah. Apa cewek itu feelingnya kuat loh. Feelingnya kuat. Iya, cewek itu feelingnya kuat. Dia langsung tahu ya. Tahu. Karena itu teman deketnya. Jadinya dikasih tahu. Iya, cewek itu feelingnya kuat ya. Dia kayak gue waktu itu gue lupa bilang pulang kantor nih sama cewek gue yang sekarang ya, sama si Bibi. Halo Tante Lina. gue lupa ngabarin dia, gue pulang sama temen cewek gitu. Pas nyampe rumah dia nanya, tadi pulang sama siapa? Mampus lu. gue kayaknya nggak bilang gitu. Oh iya sorry aku nggak ngabarin tadi, bla 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 gitu. Gue baru ngejelasin, feelingnya kuat banget asli, peka. Meskipun LDR tapi tetap peka dia kan. Iya, itulah alasan kita doa sebelum pacaran. Kita mencari yang sama-sama peka. Sama Tuhan aja peka, apalagi sama kalian. Ada komen lagi nih bro. Bentar dulu itu. Gue tahu kode Evelyn itu. Gue tahu itu kode Evelyn. Bentar ya kok. Terus juga kasih tips pacaran ala Kristen ya. Catat nih teman-teman. Yang pertama tadi apa tuh? Enggak, ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir nih. Ini yang paling menyentuh perasaan kita. Gunakan kasih sayang yang murni. Mereknya nih ya, mereknya Agape. Asik. Jangan merek Eros.
Gitu, asik. Ibaratnya Amer OT sama whisky gitu yang udah Whisky. skalanya tinggi banget gitu. Nah, cari yang mereknya paling bagus. Karena kitanya aja kualitas kita udah bagus gitu. Cari pasangan yang oke lah, misalnya kita dapat pasangan yang kualitasnya kurang, kita bawa dia serupa seperti dengan Kristus, kita membimbing dia gitu. Jangan yang menjauhkan, jangan yang menjatuhkan, jangan kita yang malah jatuh, kita yang jatuh. Kita yang jatuh, kita yang ke bawah arus. Ya udah, balik lagi, tobat. Jadi nggak usah takut ya teman-teman, kalau buat teman-teman yang baru pacaran, takut itu wajar, takut diputusin, takut diselingkuhin. Nah, ini kemarin ada juga nih yang nanya, diselingkuhin atau selingkuh? Lu mendingan mana, Mak? Apa? Diselingkuhin atau selingkuh? Gua Iya. selingkuh. Kenapa milih selingkuh? Kenapa milih selingkuh? Apa? Biar nggak sakit gitu. Tapi cewek lu yang sakit, Iya, cuy. jahat ya. Kodem tahu ya jawaban asli Mario ya. Nih, tadi Kodem udah bilang nih ya, jangan menyakiti pasangan ya. Nih. Gak. Kalau gue pribadi jujur ya, mendingan gue diselingkuhin dah. Gitu, karena gue tipe orangnya gue nggak mau selingkuh, makanya gue nggak mau diselingkuhin. Ketika gue diselingkuhin, ya udahlah, mungkin emang Udah gua. mungkin emang ya udahlah, Tuhan udah menunjukkan lagi pacaran aja selingkuh, untung belum menikah gitu. Kalau udah serius ke menikah, ya Masih. Udah. nasib. Jadi bubur. Kata Kodem nasib ya. Intinya selingkuh itu salah satu miskom ketika kita nggak menjalin komunikasi yang baik sama pasangan kita. Iya. Iya gak sih? Nah, ini kunci utama untuk berpacaran itu sih sebenarnya saling komunikasi, Benar. komunikasi, saling jujur, Menghargai, terbuka, terbuka. saling terbuka mah gitu, saling terbuka, saling terbuka maksudnya. Komunikasinya kebuka. Iya, gue kayak gini, gimana lu nerima gue gak? Terus dia juga cerita pasangannya, gue juga dulu gini. Oke, kalau misalnya sama-sama menerima, yuk kita sama-sama berubah jadi lebih baik. Pacaran bukan alasan Anda berubah menjadi tidak lebih baik, ya. Terus, nah ini udah akhirnya, nih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Udah, ada banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Ada 3 cuy. Nah, untuk cowok nih ya, buat teman-teman cowok sekalian ya, yang saat ini sedang berpacaran gitu ya. Ya Farel ya. Kode. Gila enggak. Untuk teman-teman yang baru akan memulai hubungan atau yang sedang pacaran, nih ada ayat romantis nih buat kamu. Buat yang cowok ya, katakan ke ceweknya Filipi 1 ayat 3. Cari aja sendirian. Filipi 1 ayat 3 di sini ada. Cuman gue nggak mau ngejelasin. Gitu ya. Biar itu jadi rahasia aja. Asik. Kasih Filipi 1 ayat 3 untuk pasangan cewek kalian. Dan untuk yang cewek, misalnya udah punya cowok gitu ya, misalnya ya, kalau yang belum punya ya berdoa. Misalnya udah punya cowok, udah punya pasangan, udah punya PDKT, PDKT jangan dulu kali ya, yang udah pacaran aja lah. Kasih ayat Efesus 1 ayat 16. Efesus 1 ayat 16 kasih ke dia. Wah, kalimat romantisnya bukan dari kata-kata gua cuy, dari Alkitab aja langsung gitu ya, untuk mengenyuhkan gitu. Karena segala sesuatu kita harus dilandasi dengan Kristus. Nah, ada Oke, pertanyaan pertanyaan. teman-teman. Kalau Devlin jangan nanya lagi ya, kayaknya udah banyak banget. Apa nih pertanyaan kau? Yang pertama nih. Yang pertama ini, kalau ortu nggak setuju, boleh dilanjutin pacaran? Nggak pacarannya. Kalau ortu nggak setuju, kenapa nggak setujunya? Gitu. Iya, cari alasannya dulu. Cari alasannya dulu. Kenapa? Datangin gitu ya, kalau cowok nih, misalnya cowoknya nggak disetujuin, datang.
permisi om tante bawa martabak gitu ya, martabak manis biar diabetes kalian deh. Kalau martabak telur, biar dia makan pakai nasi tuh orang tuanya. Ya, biar sekalian disulam ya. Datang baik-baik ke keluarganya, tanya ke orang tuanya, om tante, kira-kira kenapa ya saya nggak direstui berpacaran? Oh, ini beda cerita. Kalau pergi sana, berarti itu ada. Ya emang nggak bisa dilanjutin gitu. Kalau keluarganya menerima, kita boleh diperbolehkan tetap datang. Kita tanya, om tante kenapa ya? Salah saya ada apa ya? Gitu. Misalnya langsung dikasih tahu, sikap kamu begini ya ke saya ya. Saya nggak demen ya. Kamu nggak ada sopan-sopannya. Kamu pulang aja, nggak bilang tante om pulang. Ya. Ketika om lagi nyedot WC, kamu nggak bantuin om nyedot gitu. Nah itu kan Gitu deh. iya, siapa tahu kan seperti itu. Jadinya langsung digasin dah tuh. Istilahnya kalau cowok, ya udah malunya dikebelakangin dulu ya. Yang penting berani. Oh gitu ya om tante. Saya minta maaf dah, tapi boleh gak kasih kesempatan saya biar deketin anak om tante gitu. Siapa tahu kita bisa lebih serius ke depannya. Saya juga mau memperbaiki sikap saya yang sekarang ini. Nah, itu kan lebih adem ya. Kalau misalnya orang tuanya kayak tetap enggak, saya nggak mau. Kamu aja awalnya udah nggak sopan, apalagi ke depannya. Waduh. Bilang, om tante, untuk berubah itu butuh proses. Izinkan saya untuk melewati prosesnya itu. Asik. Berubah. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Gila, rohani banget gua hari ini. Terus, apa tanda yang menunjukkan pacar kita dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Nah, pacar kita bukan dari Tuhan atau dari Tuhan agak sulit ya. Kalau buat saya pribadi agak sulit, karena kita benar-benar harus kuat banget dalam doa gitu ya. Kayak mesti tahu dia ini beneran tulus gak sama kita gitu ya, atau tulusnya hanya memanfaatkan kita gitu. Jadi ketika pasangan itu bukan dari Tuhan, dia akan ini apa, di pertengahan jalan pacaran pun akan ketahuan gitu. Oh putus. Oke guys, lanjut lagi ya. Oke. Tadi pertanyaannya hilang lagi. Ya udah lanjutin itu pertanyaan terakhir kali ya Kodem. Atau ada pertanyaan lagi tadi yang belum terbaca, boleh dikasih tahu ya. Nah jadi, waduh di nangis halo tante, ikut live lagi. Jadi kalau dia kehendak Tuhan atau bukan, saya bilang sih susah juga sih ya. Nikmati dulu prosesnya. Kalau dia mau diajak bareng serupa dengan Kristus, berarti dia jodoh kita. Ya, itu sih ya. Sama-sama saling suka, saling sayang. Aku sayang kamu. Ini. Kamu sayang siapa? Iya. Oke Mar, kalau dari lu gimana Mar? Sebelum penutupan ya, ada gak Mar pacaran yang seharusnya menurut lu? Pacaran Yang seharusnya menurut lu? Pacaran asik kan, ini gua kan cerita ala Kristen. Kalau pacaran asik menurut diri lu gimana? apa ya, pacaran asik. Pacaran itu sebenarnya ya harus dalam keseriusan sih menurut gue. Jadi ya jujur aja ya, umur gue yang sekarang gini nggak boleh nanya pacar main-main. Ini udah tuir. Jadi kita apa ya, cari pasangan yang benar-benar serius, mau menjalankan hubungan kedepannya lebih lagi. Contohnya satu, takut-takutan Tuhan. Tadi yang kode juga bilang, kalau kita sudah mempunyai pasangan yang takut-takutan Tuhan, pasti pasangan juga akan tetap cinta sama kita. Oke, ada pertanyaan lagi ternyata. Ada lagi? Selain Kodeblin yang nanya ada gak gitu? Teman-teman ada gak yang nanya selain Kodeblin? Karena Kodeblin ini pertanyaannya yang cukup sulit gitu ya. Oh, ada lagi tuh. Kapan, saat, dan tempat kita boleh mulai pacaran? SMP, SMA? Atau kalau jawaban saya
ketika kita benar-benar tahu apa arti pacaran sih. Gitu ya. Kalau buat teman-teman yang udah terlanjur pacaran di SMP, SMA, ya udah jalanin aja. Cuman jangan kayak langsung ayah ibu, ayah Bunda, itu gitu jangan ya. Jangan gitu, karena kalian belum tahu komitmen kalian ke depannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian pacaran ya pacaran nggak apa-apa, tapi itu namanya cinta monyet, jangan lebih serius lah intinya. Bucin boleh, jangan terlalu bucin. Tapi ketika kalian udah menikah harus bucin. Karena kalian udah jadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Amin, haleluya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, ada lagi. Selama pacaran kita lebih harus sayang sama ortu, Tuhan, atau pacar kita? Pertama Tuhan, kedua ortu, ketiga baru pasangan kita. Karena ketika kita udah mencintai Tuhan, ya udah, yang ada sama dia, pasangan dia pun udah dia cintai. Iya. Langsung merembet gitu, udah otomatis lah, ibaratnya motor matic tuh ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau yang belum kenal apa itu pacaran, lebih baik jangan pacaran. Tapi kalau aku nggak bisa, aku udah sayang sama dia, aku udah cinta sama dia, nggak ada kata cinta dalam pacaran. Kamu suka wajar gitu ya, sayang wajar, karena lawan jenis. Kalau sesama jenis jangan. Gue sempat suka sama Mario gitu. Tapi suka sebagai temen cowok ya, bukan sebagai pasangan ya. Karena kita sahabat, asik. Sahabat dan suka juga. Nah, kiranya itu aja mungkin ya. Pacaran harus seiman, harus takut akan Tuhan, dan jangan membawa kita ke dalam hal yang merubah kita menjadi lebih buruk. Itu. Ya. Oke. Karena gue pun belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ada yang bergabung lagi. Halo Cici Bika. Nah, oke, terakhir penutup. Gue dapet WA dari salah satu pendeta kita nih. Syarat pacaran nih ya, mencintai lawan jenis. Yang pertama, ya mencintai lawan jenis. Kedua, mau dapat buah yang baik, makanya harus jadi bibit yang baik dan cari tanah yang baik. Nah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, iya gak sih? Ini kayak ke arah situ gak sih? Iya. Nah, yang ketiga harus kena sinar matahari. Nah, ini nih, Pucek Boy suka pacaran di gelap-gelapan. Nah, jadi nyamuk. Mau nanya nih, kalau kenalan di FB boleh nggak jadi pacar? Di FB ini. Kenalan di FB boleh. Buat jadi pacar, saya bilang jangan sih. Karena gini ya, saya pengalaman. Dan ternyata itu cowok. Oh, akun palsu gitu ya? Akun palsu. Akun palsu sih. Ketika ditelepon, cowok yang angkat dengan alasan ini cowoknya. Enggak cuy, itu beneran dia gitu. Pernah ngalami, dan itu orang luar sih, orang luar negeri sih. Itu waktu SMA kok, bukan sekarang, serius. Tante di Surabaya. Halo Tante Lina. itu udah lama banget kok. Mika kangen Tante Lina. Halo. Iya, ini nggak bisa kemana-mana. Terus kalau dijodohin ortu bagaimana? Apa itu dari Tuhan? Aduh. Makin banyak pertanyaan ya. Kita panjang. 2 jam. Oh iya, ini 2 jam nih. Ini bakalan 2 jam nih. Bisa nih. Gimana ya? Dijodohin ortu. Kalau dijodohin ortu lebih baik. Kalau saya misalnya saya dijodohin sama orang tua saya, nggak mungkin sih, karena orang tua saya tahu saya pasti dapat jodoh. Enggak. Kalau dijodohin ortu kayak saya belum belum ngalamin sih, Mar. Kalau lu udah belum pernah juga. Kita tapi mendekati. Iya, mendekati. Kalau saya sih lebih kayak nggak ngalamin, dan kalau misalnya dijodohin itu menurut saya bukan kehendak Tuhan ya. Karena Tuhan aja mau kita yang mencari Dia. Berarti Tuhan juga mau kita mencari pasangan yang benar kita mau. Iya gak sih? Aduh, gue takut ngelantur nih. Ya intinya kalau saya pribadi ya, saya mau cari yang saya mau, yang saya inginkan, yang saya sayang. Halo sayang. Yang saya sayang, yang saya mau gitu. Jadi
kalau misalnya dijodohin ya bilang lah ke orang tua, "Pak, Ma, nggak bisa, aku soalnya sayang sama dia." "Jangan, enggak, kamu nggak tahu masa depan kamu sama dia seperti apa." Gitu. Rata-rata cewek sih yang dijodohin, cewek sama cowok gitu. Jadi kalau cowok yang dijodohin itu agak wajar, tapi kalau bisa kalau misalnya kalian berontak jangan nyampe kawin lari gitu, nggak bagus. Soalnya capek. Jadi kalau menurut saya sih ngomongin baik-baik aja. Itu kalau saya jamin bukan kehendak Tuhan banget sih. Karena kalau kehendak Tuhan ya pasti jodoh datang sendirinya, bukan dari perantara orang lain gitu. Jadi ya, kalau dijodohin orang tua, apakah akan terima walaupun Anda susah punya pacar? Sudah. Akan yang memilih yang mana? Kalau dijodohin kamu susah punya pacar? Sudah, walaupun Anda sudah punya pacar. Oh, walaupun Anda sudah. Sudah. Oh, sudah. Kalau sudah punya pacar, bilang dong enggak. Karena gini ya, orang tua kita bukan penentu masa depan kita. Iya gak sih? Nah, ya. Enggak, tapi ini gue bukannya keras nih ya. Dalam hubungan nih ya. Kalau dalam pendidikan oleng lagi. Oke lah, kita diatur gitu sama orang tua kita selagi itu match sama kita gitu kan. Tapi kebanyakan orang tua sekarang kan maunya apa nih? Ngikut aja gitu. Tapi ketika jodoh diatur sama orang tua nggak bisa berjalan mulus gitu. Apalagi kalau dulunya udah punya pacar, bilang lah, "Nih Ma, apa aku udah punya pacar, jangan jodohin aku dong." Karena kan jodoh bukan papa mama yang atur gitu. Masa depan aku kan sama dia gitu. Dia juga pastikan dia kehendak Tuhan. Itu PDKT tadi ya. Pastikan dia kehendak Tuhan baru bisa bilang begitu ya. Kalau misalnya pacarnya juga nggak jelas gitu ya, kalau dijodohin mungkin tetap nolak ya. Tapi nolaknya dengan santuy, jangan dengan "Kamu kurang ajar kamu sebagai anak." Bisa baik-baik ya. Sekali lagi kalau misalnya kita dijodohin ya, jodoh bukan di tangan orang tua kita. Orang tua kita nggak akan tahu hubungan kita sama dia itu seperti apa ke depannya, karena kan kita yang menjalankan gitu. Oke, kira-kira jadi akan memilih cewek yang dicintainya atau yang dijodohkan sama ortu? Harusnya yang dicintainya ya. Harusnya dicintai. Cuma kalau cowoknya, gue bicara sebagai cowok normal dulu. Cowok normal plus pucuk boy gitu. Normal. Hayu meluncur. Kalau cowok dijodohin sama yang lebih, ini bicara fisik ya, lebih cantik gitu ya, pasti dia mau. Tapi kalau misalnya dia nggak pucuk boy, dia tahu siapa pasangan yang dia sayang dan dia sayang sama dia siapa, pasti dia nggak bakalan ngambil keputusan buat dijodohin sih. Kalau menurut gue sih itu sih, Mar. Menurut lu gimana, Mar? Yang gue doang gue bingung mau jawabin pertanyaan satu-satu. Enggak sih, nggak apa-apa. Kalau cowok itu beneran sayang sama kita, nggak mungkin dia meninggalkan kita hanya demi perjodohan. Karena sebuah sikap dewasa yang harus pria tunjukin itu, dia harus menentukan kedepannya dia harus sama siapa, bukan orang lain yang menentukan dia. Karena keputusan di tangan cowok itu sendiri gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Karena topiknya emang menarik sih nih, sampai banyak pertanyaan yang hampir saya nggak bisa jawab. Banyak sekali pertanyaan. Iya, banyak banget. Gue takut keserimpet aja nih. Nggak ada lagi kan? Oke. Oke, sekian topik pembahasan sharing kita hari ini. Intinya, ketika mau pacaran, PDKT dulu. Pastikan dia kehendak Tuhan. Oke. Quotes hari ini. Teman-teman harus ingat. Nanti soalnya saya akan bikin kuis ke depannya. Barang siapa yang menjawab dengan wah, akan kita kirimkan hadiah berupa hand sanitizer. Enggak. Hadiahnya random ya, mystery box. Mika, Mario, di Alkitab ada ini tentang perjodohan.
Aduh, perjodohan ada ya. Nah itu, saya nggak baca topik ke situ sih kok. jujur aja. Soalnya yang saya bahas di sini kan sekitar pacaran. Kalau untuk perjodohan itu kan mungkin udah ke taraf menikah ya. Jangan lebih serius ya, itu pranikah ya. Ini saya masih pacaran dulu aja. Jadi tolong kok, please kok mengerti saya ya. Saya nggak gila out of the box banget sih ini. Tapi benar sih. Ada di Alkitab, benar gak sih? Ada. Ada kok ya? Benar ada di Alkitab perjodohan. Hei, jangan ikut deh. Dia yang nanya kok. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Ayahnya tuh. Ayatnya. Oh, ayatnya. Ya, oke. Oke, kayaknya Udah dulu ya kok. Itu beneran saya nggak bisa jawab deh kok. Kalau misalnya udah ada di ayat Alkitab, karena saya belum memperdalami itu. Oke, guys. Saya dalami di Alkitab tentang pacaran doang sejauh ini. Oke, kalau ada teman-teman yang mau nanya lagi, boleh DM ke IG-nya Yud_SFC ya. Untuk tanya-tanya lebih lanjutnya. Nah, betul. Lagi. Ayo Cimelia cari ya hadiahnya dari Mika dan Mario. Waduh, nggak ada. Ya boleh. Tegang. Udah disponsori oleh Mika, handset itu aja. Disponsori oleh Koakbon, dikasih keyboard ntar. Oke, sekian aja ya. Kita tutup ya sebelum ada pertanyaan yang mempersulit kita. Karena kita belum memperdalam ini. Saya sih yang belum memperdalam. Mohon maaf kekurangannya, kelebihannya harap diterima ya. Oke, ya sekali lagi untuk teman-teman yang mau ingin nanya lebih lanjut, boleh di DM di IG-nya Yud_SFC ya. Ntar kita coba jawab, kita boleh diskusi lagi ntar, oke? Iya. Oke guys. Iya, ini menarik nih perjodohan nih. Gue mesti baca nih. Oke yuk. Kita akan akhiri ibadah kita. Bagi bangsa ini kami berdiri. Dan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita mau sama-sama membaca doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dan hari ini Yesus, kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Yesus. Setiap masalah yang terjadi Tuhan, biar Engkau yang campur tangan Tuhan. Biar masalahnya cepat berlalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain Yesus. Kami berdoa untuk segala dokter Tuhan, perawat, tim medis Yesus.
biar Engkau yang bekerja Tuhan. Ya. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mereka berada, Kau yang hadir di mereka Yesus. Kau selalu menyertai mereka Tuhan. Dan kami serahkan semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you guys buat yang sudah menyaksikan hari ini. Jangan lupa kita minggu depan temanya tentang hubungan persahabatan ya. Persahabatan guys. Persahabatan. Nah, ini udah beda lagi ya, jangan untuk yang perjodohan mungkin akan kita jawab secepatnya. Ya, 2 bulan ke depan. Oke, see you guys, see you. Bye bye, God bless.